Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Muwafiq beserta Bunyai, para hadirin sekalian yang terhormat, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul untuk satu acara peringatan hari ulang tahun ke-7 Satuan Tim Anti Kriminalitas Yogyakarta atau STAK. Nah, ini penting Satuan Tim Anti Kriminalitas ini, karena negara ini didirikan untuk membangun kedamaian, untuk membangun keamanan. Kalau dari sudut syar'i, fungsi atau tujuan didirikannya negara itu tercantum dalam 5 hal yang disebut al-maqasid asy-syar'i, yaitu maksud syariah tentang berdirinya negara dan dibentuknya pemerintah itu ada 5. 1. Hifdzuddin, menjaga kebebasan beragama. Beragama apapun, setiap warga negara itu harus diberi perlindungan secara sama dengan pemeluk agama lain. Bebas untuk melakukan ibadah. Yang kedua, hifdzun nafas, menjaga keselamatan jiwa setiap warga negara. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga hak milik harta yang dimiliki oleh setiap warga negara. Kemudian hifdzul aql, menjaga rasionalitas, akal sehat demi ketertiban dan keamanan. Karena kalau sudah orang itu akalnya kalap, tidak sehat akalnya, baik karena mabuk-mabukan, minum, karena narkoba dan sebagainya, itu akalnya tidak sehat, itu mengganggu keamanan, menimbulkan kriminalitas. Lalu berikutnya yang terakhir, hifdzun nasab, menjaga kemurnian keturunan, maka ada undang-undang perkawinan. Terhadap tugas pemerintah dan tugas negara, saudara sekalian, untuk menjaga keamanan itu, maka tugasnya menjaga agar tidak timbul kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Maka pemerintah membentuk polisi, membentuk Satpol PP. Lalu pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dengan berbagai bentuknya, dan alhamdulillah kita di Yogyakarta ini mempunyai satu bentuk kerjasama antar lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang hadir pada malam ini telah membentuk 7 tahun yang lalu yang disebut Satuan Tim Anti Kriminalitas. Nah, ini sangat penting kalau bagi orang-orang beragama ya, untuk menjaga 5 hal tadi, al-maqasid asy-syar'i, sehingga bersama-sama kita menanggulangi kriminalitas dan membangun ketenangan dan keamanan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur dan kita semua mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-7 kepada STAK pada hari ini. Nanti akan ada potong tumpeng. Saudara, saya ingin tambahkan bahwa negara Indonesia itu didirikan untuk menjaga harkat martabat
kemanusiaan dan perdamaian di muka bumi. Bukan hanya keamanan di negara kita, tetapi keselamatan manusia di muka bumi. Itulah sebabnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, selain tujuan-tujuan yang kemudian dilembagakan dalam aturan-aturan hukum dan lembaga hukum, juga ada satu narasi bahwa salah satu tujuan negara Indonesia dibangun adalah membangun perdamaian dunia. Membangun perdamaian dunia, keamanan bagi setiap jiwa. Oleh sebab itu, malam ini saya datang ke sini pada kesempatan ini memakai baju solidaritas untuk orang-orang Palestina yang sekarang sedang dibantai di Gaza. Saudara, konflik antara Hamas dan Israel itu meletus tanggal 7 Oktober. Sampai kemarin hari Jumat, 27 hari, jumlah korban jiwa itu sudah berjumlah 10.000 orang. Anak-anak yang meninggal, anak kecil yang meninggal, dalam 27 hari itu sebanyak 3.700 orang, sehingga kalau dibagi per hari lalu dibagi per jam, setiap 10 menit ada anak kecil meninggal satu karena kebrutalan serangan dari Israel. Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan prinsip negara Indonesia yang menganut perdamaian dunia dalam salah satu tujuannya, maka pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia, bisa dibolak-balik yang mana saja, sama sikapnya, mengutuk dengan keras terjadinya tindakan kekerasan dan pembantaian tanpa pandang bulu yang terjadi di Gaza akibat serangan brutal dari Israel. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada minggu yang lalu melalui voting dengan suara mayoritas mutlak, meskipun ada yang tidak setuju, tapi 120 negara menyatakan setuju mengutuk tindakan Israel terhadap Palestina, terhadap Gaza. Dan kita semua sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pemerintah Indonesia juga ikut mengutuk kejahatan itu. Karena itu pembunuhan yang luar biasa, yang paling parah terjadinya sepanjang 75 tahun konflik antara Israel dengan Hamas, Israel dengan Palestina. Sudah 70 tahun saling serang dan sekarang ini yang paling parah. Sehingga kita menyatakan mengutuk sikap Indonesia terhadap Israel. Sudah dinyatakan sejak awal oleh Presiden Soekarno ketika Indonesia baru berdiri, yang kemudian ditegaskan lagi pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955, di mana Bung Karno menyatakan Indonesia tidak akan pernah berhubungan dengan Israel sampai Palestina merdeka. Sikap itu dinyatakan oleh pemerintah Indonesia dan konsisten sampai sekarang. Sebelum Palestina merdeka dan mempunyai hak-hak yang sama dengan warga dunia yang lain, maka Indonesia tidak akan punya hubungan diplomasi dengan Israel. Nah, saudara, oleh sebab itu, atas kutukan itu, maka saya akan membacakan doa sebelum nanti kita nyatakan buka dengan resmi acara hari ulang tahun ini. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin al mujahidin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin al mujahidin fi Falastin.
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Falastin. Allahumma dammir liyahuda wa Israel wa syattit syamlahum wa farriq jam'ahum. Ya Allah, muliakanlah kehidupan kaum muslimin, tinggikanlah derajat Islam di tengah-tengah dunia. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang berjihad di Palestina. Ya Allah, hancurkanlah kekuatan jahat orang-orang Yahudi dan Israel sampai mereka menyadari untuk membangun kedamaian di muka bumi ini. Saudara sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seluruh kegiatan hari ulang tahun ke-7 STAK, yaitu Satuan Tim Anti Kriminalitas Yogyakarta, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah doa lintas agama. Jadi kita akan mendoakan bersama-sama. Untuk yang pertama, yaitu kita akan berdoa dalam agama Islam. Kepada Romo Yai Haji Ahmad Muafiq, monggo untuk mendoakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Bihikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dzakkirna wa nasina dzikram. Doa ya Allah, sallimna al-muslimin wa 'afina al-muslimin. Wa qina wa yam syarra masa'ib dunya wa dina ilahi ya Allah. Allahumma arsilis samaa'a 'alaina midrara. Allahumma arsilis samaa'a 'alaina midrara. Allahumma arsilis samaa'a 'alaina midrara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Walhamdulillahil amin. Coba ngenteni udan wis pirang wulan, coba. Wis. Ayam syukur. Selanjutnya kita akan berdoa dalam agama Hindu. Om Swastiastu, Om Avignamastu Namasidam. Om Kratawoyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Agyananti Mirandasya Yandanjana Salakaya Caksurun Milatam Yena Tasmai Sri Guru Rai Namaha. Sri Caitanya Mustam Stabitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mahyadati Swadantikam Wandeham Sri Guru Sutta pada kamalam Sri Guru Waisamsa Sri Rupam Sagrajatang Sagrabnatamitam Tam Sajiwam. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, pada kesempatan yang berbahagia ini
Berkenanlah hamba mengaturkan sujud dan bersyukur atas waranugraha yang telah dilimpahkan, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama di area Pondok Pesantren Minggir dalam rangka memperingati hari lahir yang ketujuh Satuan Tim Anti Kriminalitas di Yogyakarta. Hamba sadar bahwa selalu ada orang iri, ada orang benci, ada orang dengki yang muncul mengganggu orang-orang saleh, mengganggu orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kami panjatkan doa, semoga semua yang tergabung dalam STAK menjadi punya kemampuan, punya kekuatan untuk menghalau atau untuk menyadarkan, menginsafkan orang-orang yang jahat. Dengan begitu suasana akan menjadi kondusif, rukun, bahagia, dan damai. Mulai dari Jogja, kami panjatkan doa semoga merambah ke seluruh negara Indonesia. Dengan suasana yang damai, kami akan mewujudkan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Dengan begitu, ya Tuhan, suasana yang membuat suasana baik sekali, itu akan membuat Indonesia ke depan semakin cemerlang. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa yang bisa kami panjatkan, mohon dikabulkan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om, semoga damai, damai di hati, damai di bumi, damai selama-lamanya. Selanjutnya doa lintas agama Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Sang Tiratana sumber segala cinta kasih dan kebijaksanaan. Pancarkanlah cinta kasih dan kebijaksanaan-Mu kepada kami semua, agar senantiasa terbebas dari segala macam mara bahaya. Juga berkahilah Satuan Tim Anti Kriminalitas Yogyakarta pada ulang tahun yang ke-7 ini. Semoga seluruh anggotanya senantiasa sehat dan berbahagia, bebas dari segala macam halangan. Juga berkahilah semua orang yang datang di tempat ini. Semua orang yang datang di tempat ini semoga senantiasa memperoleh keberkahan hidup. Dan mereka yang senantiasa dalam penindasan terbebas dari segala macam penderitaan. Bawatu Saba Manggalang Rakantu Saba Dewata, Saba Buddha Nubawena Sada Soti Bawantute. Bawatu Saba Manggalang Rakantu Saba Dewata, Saba Dhamma Nubawena Sada Soti Bawantute. Bawatu Saba Manggalang Rakantu Saba Dewata, Saba Sangga Nubawena Sada Soti Bawantute. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kita akan berdoa dalam agama Protestan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, di hari ulang tahun STAK ini, Engkau menganugerahkan kesempatan untuk memuji-Mu atas persatuan kami untuk memperbaiki kehidupan kami. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa, para pejabat, para aparatur negara yang selama ini memperhatikan kehidupan kami. Semoga kami mampu bersinergi, mampu bersatu, menjaga kedamaian, karena itu semua adalah kehendak-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian kita akan lanjutkan berdoa dalam kejawen. Assalamualaikum untuk saudaraku yang beragama Islam. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya dari Kejawen.
Saya merasa bangga dan senang. Disinilah letak kebesaran orang-orang yang beragama Islam merangkul agama-agama lain untuk bersatu. Ini loh Islam, yang benar-benar Islam seperti ini. Yang kedua, di saat engkau memeluk agama, cerminkanlah bahwa perilakumu seperti agamamu. Saya melihat bahwa di depan ini keimanan Anda teruji dengan mendengarkan lantunan ataupun petuah-petuah dari Bapak Gus Muwafiq. Jangan gentar untuk hujan, jangan gentar untuk hujan, itu hanya lewat. Hong wilaheng ngesti jagat sekar bawono langgeng. Salam rahayu Ibu Bumi Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi Bapa Kuwasa. Sembah sujud dumateng Sang Hyang Hananta Boga, Sang Hyang Baruna, Sang Hyang Kartika, Sang Hyang Candra, Sang Hyang Bayu, Sang Hyang Indra, Sang Hyang Bromo, Sang Hyang Surya, Sang Hyang Ismaya, Kaki Semar Badranaya. Duh Gusti ingkang Maha Kuwasa, duh Gusti ingkang murbaing dumadi, duh Gusti ingkang murbaing gesang. Ana ing saklumahing bumi, sak kurepe langit, sak sumurping rembulan, sak mletheke srengenge, aku jalma manungsa sejati. Sejatine manungsa kang meruhi dununge urip sejati, sejatine urip. Ing wayah wektu wengi iki, aku nyenyuwun kuasane Gustiku, kuasane leluhurku, pepundhenku, para raja lan para dewa. Aku njaluk supaya sederek-sederek sing rawuh ana ing papan kene, sing ruwet peteng atine dadi padhang. Aku nyenyuwun sapa wae ing taun 2024 mengko sing mimpin negara isa nggawa perubahan kang Indonesia dadi mercusuar dunia. Aku go nyuwun supaya mulai dina iki manungsa-manungsa sing gawe brahala, sing gawe reresek ana ing bumi Nuswantara kena sapu lebu garuning jagat. Lan ing wayah wektu wengi iki aku nyuwun daya kuasamu supaya para pemimpin-pemimpin, para ulama, para kiai, para leluhur pendeta lan sak piturute iso gawe tentreming jagat, gawe tentreming Nuswantara, saengga Nuswantara tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi kerta raharja. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi Romo Mawijaya Surya Budaya Nusantara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'dah, para hadirin wal hadirat kang kula hormati, wabil khusus Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD dan seluruh tim kang kula hormati, Kanjeng Yudonegoro kang kula hormati, Pak Sekda Sleman yang kula hormati, TNI Polri, saking Polda, saking Korem, rencang-rencang tokoh-tokoh agama ingkang rawuh, Gus Yusuf ingkang kula hormati, alhamdulillah setak satuan tim anti kriminalitas niku mboten gampang, ndak mudah.
Karena yang ditangani ini seusia manusia. Jadi kenapa semua orang harus terlibat dalam urusan keamanan? Karena ini yang diurus ini kelakuan manusia setua usia manusia. Jadi makanya tidak mudah. Kriminalitas itu semenjak manusia ada berubah, berevolusi, berganti model, berganti modus, berganti motif, terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Makanya kadang kepolisian yang usianya belum sampai 100 tahun kalah pinter dengan kriminalitas. Karena kriminalitas itu lebih tua usianya daripada kepolisian. Kenapa kadang kejaksaan juga kalah pinter dengan para penjahat? Karena kejahatan lebih tua daripada usia kejaksaan. Kenapa kiai juga kadang kalah pinter sama cah gemblung-gemblung itu? Ya karena kiai ini juga kalah tua usianya sama kegemblungan manusia. Ya, tapi keamanan itu penting karena setiap mau melahirkan perubahan butuh ketentraman, butuh keamanan. Jangankan peradaban manusia, peradaban ayam itu kalau mau netes butuh ketentraman, ngerem. Dia nggak mau diganggu, dia butuh ketenangan untuk menetaskan telur. Apalagi ular kalau mau menetaskan peradaban ular berikutnya, jangan ganggu ibu ayam yang sedang mengeram. Makanya ibu pertiwi yang akan melahirkan perubahan butuh namanya keamanan. Lahirnya manusia butuh keamanan. Lahirnya peradaban besar butuh ketentraman. Dan inilah yang akan kita jaga secara bersama-sama. Kalau mau melahirkan pernikahan butuh keamanan dalam pacaran. Kalau pacaran aja sudah ribut, sudah penuh dengan kriminal, tidak terjadi pernikahan yang nyaman. Artinya kelahiran generasi baru juga tidak terlaksana. Ya, mau bikin apem aja butuh keamanan. Kalau ribut yang bikin apemnya nggak jadi. Nah itulah sangat penting. Ketentraman dan keamanan untuk melahirkan peradaban baru. Itu sudah sejarahnya. Nabi Muhammad mau melahirkan peradaban baru butuh ketentraman di Gua Hira. Sang Buddha mau bikin peradaban baru butuh ketentraman di bawah pohon Bodhi. Semua ada. Nabi Isa mau bikin peradaban besar melalui proses bagaimana ada jalan-jalan menuju kedamaian. Peradaban Taurat, Nabi Musa juga butuh ketentraman untuk persiapan melahirkan peradaban. Lahirnya Yogyakarta ini butuh ketentraman dan kenyamanan dari Ki Gede Pemanahan sama Ki Ageng Giring 20 tahun di Mbang Lampir Gunung Kidul. Ini jadi tidak ada sebuah peradaban yang lahir yang tidak dari proses ketentraman dan keamanan. Maka ketika bunga-bunga ini kenapa mekar? Karena terjaga dari tangan-tangan jahil dan kriminal. Kalau tidak terjaga dari tangan-tangan jahil dan kriminal, buah tidak sampai kepada kita. Dia akan mati di tengah jalan atau layu sebelum berkembang. Kenapa kemudian tumpeng ini sampai kepada kita? Karena penanam padi, padinya ada keamanan sehingga padi berkembang, ayam berkembang, semuanya berkembang. Dan setiap kriminalitas dan ketidaknyamanan dan ketidakamanan tidak pernah melahirkan peradaban baru, sehingga manusia akan turun kepada derajat balhum adhal seperti para binatang. Nah inilah maka Islam sendiri, saudara-saudaraku sekalian, meletakkan perdamaian itu menjadi penting. Makanya ketika peradaban harus digerakkan, perbedaan-perbedaan harus dijaga. Makanya kita menggunakan prinsip kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Sehingga kita mengenal istilah ra'iyah,
yang sekarang kita adaptasi menjadi rakyat. Rakyat adalah sebuah peradaban yang berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab. Nah inilah Indonesia. Makanya butuh keamanan sampai hari ini dan kita harus sabar. Makanya di antara pegiat-pegiat STAK, Satuan Tim Anti Kriminalitas, isinya juga ada yang mantan kriminal. Sehingga paham kriminalitas itu seperti apa karena mantan kriminal. Ada yang kemarin sudah tak mandiin segala pakai pancuran gitu. Ya, jadi paham itu. Jadi insya Allah STAK ini kalian mau berkriminal di sudut manapun akan ketahuan sama orang-orang STAK. Karena ada beberapa yang memang mantan kriminal ini. Yang sudah ahli. Nah, dan ada beberapa yang memang masih polisi aktif. Ada tentara aktif. Nah, jadi STAK ini sebenarnya adalah gabungan dari upaya bersama dari seluruh alat negara juga dari masyarakat umum untuk secara bersama-sama menjaga keamanan khususnya yang ada di Yogyakarta. Karena apa? Yogyakarta harus tetap berjalan ke arah di mana peradaban-peradaban yang akan kita songsong akan menjadi lebih sulit dan lebih rumit. Jangan sampai kemudian karena manusia ditinggal oleh peradaban, maka kemudian manusia menjadi kriminal. Nah, itu tidak kita inginkan. Maka alhamdulillah pada malam hari ini STAK sudah melewati fase 7 bulanan, ibarat bayi lahir. Tapi karena ini organisasi yang Satuan Tim Anti Kriminalitas yang ke-7, makanya tak selameti, tak potongkan wedhus pitu ini. Ya, ini wedhus pitu, mudah-mudahan dapat pitulungan. Ya, dapat pitulungan, makanya nanti yang belum kebagian sate kelatak tahu tadi masih kebagian apa enggak. Adalah alhamdulillah bahwa keberadaan Satuan Tim Anti Kriminal yang ke-7 ini disaksikan langsung oleh lembaga negara yang namanya Menteri Polhukam, yaitu Profesor Mahfud MD yang insya Allah juga sedang mengemban tugas berat ke depannya akan menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia yang nanti pada tanggal Februari akan melakukan pemilihan. Nah, kebetulan malam hari ini juga kegiatan hari ini adalah kegiatan yang meletakkan sendi-sendi agama dan moral sebagai landasan bagaimana merubah dan menjaga manusia agar selalu baik dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang paling mendasar namanya kriminalitas. Semoga semua dalam lindungan Allah dan ridha Allah dan STAK semakin berjaya, semakin menjadi bagian dari proses sosial masyarakatan Indonesia yang semakin menjauhkan masyarakat dari kriminalitas. Begini itu dan saya sampaikan terima kasih kehadiran semuanya malam hari ini. Semoga kehadiran kita semua menjadi bekal buat STAK untuk menjadi lebih kuat dalam menyongsong perubahan peradaban yang terus berkembang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.